Ya, baik Anda semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Anda semua. Pada kesempatan kali ini Anda semua bertemu pada video pembelajaran, yaitu kita bertemu pada tema 7, subtema 2, yaitu mengenai peristiwa kebangsaan seputar proklamasi. Ya, baik Anda semua. Sebelum Bapak ingin menyampaikan, sebelumnya kita telah menyimak rangkuman materi, yaitu mengenai bagaimana perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah dan bagaimana penjajah datang ke Indonesia. Ya, baik Anda semua, untuk tujuan pembelajaran hari ini, yaitu Anda semua akan mengetahui apa saja peristiwa-peristiwa yang terjadi selama seputar proklamasi kemerdekaan. Yang kedua, Anda semua akan mengetahui bagaimana mencari informasi dari teks narasi sejarah melalui peta pikiran. Ya, baik Anda semua, peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di seputar kemerdekaan, di seputar proklamasi kemerdekaan. Nah, untuk bagian yang pertama kita akan mengetahui yaitu pembentukan BPUPKI. Nah, BPUPKI ini dalam bahasa Jepangnya adalah Dokuritsu Jubincho Sakai. Nah, pada akhir tahun 1944, kedudukan Jepang dalam peran Pasifik semakin terdesak. Nah, karena serangan sekutu itu menyerang Jepang, membuat Jepang menjadi terdesak. Nah, Jepang menegaskan kembali janjinya kepada Indonesia untuk memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Jadi pada perang Pasifik ini Indonesia juga berkontribusi mendukung pasukan Jepang untuk melawan sekutu. Selanjutnya, Anda semua, Letnan Jenderal Kumakichi Harada, itu mengusulkan membentuk BPUPKI, yaitu Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan, atau dalam bahasa Jepangnya Dokuritsu Jubincho Sakai. Nah, pada tanggal 1 Maret 1945. Nah, pada pembentukan BPUPKI ini diketuai, jadi pertama diinisiatori oleh Jenderal Kumakichi Harada, dan diketuai BPUPKI-nya oleh Rajiman Wediodiningrat. Nah, dia bertugas menyelidik berbagai kebutuhan untuk membentuk sebuah negara yang merdeka. Jadi BPUPKI ini berusaha nih apa saja yang diperlukan untuk membentuk sebuah negara. Nah, selanjutnya BPUPKI resmi mengadakan sidang pada tanggal 28 Maret 1945 sampai 1 Juni. Nah, sidang ini menghasilkan yaitu rumusan dasar negara, yaitu adalah Pancasila. Jadi hasil poin utama dari BPUPKI adalah rumusan dasar Pancasila. Nah, itu pada bab yang pertama seputar proklamasi. Selanjutnya pada tanggal 17 Agustus 1945, nah, BPUPKI ini dibubarkan, digantikan dengan adanya PPKI. Nah, PPKI adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau disingkat dengan Dokuritsu Jubinlinkai. Nah, yang diketuai oleh Soekarno. Jadi kalau BPUPKI diketuai oleh Rajiman Wediodiningrat, kalau PPKI diketuai oleh Insinyur Soekarno. Nah, PPKI ini berhasil mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, ini adalah salah satu peristiwa bagaimana menujunya proklamasi kemerdekaan. Selanjutnya, pada bagian yang ketiga, kita akan mengetahui peristiwa Rengas Dengklok. Nah, yaitu diawali dengan jatuhnya bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Nah, pada tanggal 6 Agustus jatuhnya bom atom itu di kota Hiroshima. Selanjutnya pada tanggal 9 Agustus 1945 jatuhnya bom atom di kota Nagasaki. Ini menyebabkan Jepang mengalami kekalahan atau bahasanya luluh lantak, baik dari segi ekonomi dan yang lain-lain.
dan pemerintah Jepang di Indonesia mengalami kekosongan. Nah, karena Jepang sedang diserang oleh sekutu, jadi terjadi kekosongan di Indonesia. Nah, golongan muda akhirnya mendesak untuk segera melaksanakan proklamasi. Nah, ini adalah peristiwa Rengas Dengklok setelah jatuhnya bom dari kota Hiroshima dan Nagasaki, dan juga ada kekosongan dari pemerintah Jepang di Indonesia dimanfaatkan oleh golongan muda untuk segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Nah, Anda semua, untuk selanjutnya juga kita mengetahui nih bahwa terjadinya pada peristiwa Rengas Dengklok juga ada perdebatan antara golongan muda dan golongan tua. Nah, pada golongan tua di sini menolak untuk diadakannya proklamasi dengan alasan proklamasi harus dipersiapkan dengan matang. Nah, jadi kalau kita melihat tadi rentetannya, sebelum adanya desakan dari golongan muda, ternyata sudah ada pembentukan BPUPKI yang berhasil merancang rumusan dasar negara Pancasila. Selanjutnya juga PPKI membentuk batang tubuh dari Undang-Undang Dasar dan yang lain-lainnya. Selanjutnya, golongan muda itu tidak setuju dengan golongan tua. Kemudian menculik Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Nah, hal tersebut bertujuan untuk agar Soekarno itu dan Muhammad Hatta fokus dan tidak terpengaruh dengan pemikiran yang lain untuk mempersiapkan proklamasi. Nah, itu Anda semua. Jadi bagaimana sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi sejarah peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, Anda semua tadi sesuai dengan tujuan pembelajaran, Anda semua mengetahui nih, oh, rentetan apa saja peristiwa yang terjadi pada peristiwa kemerdekaan Indonesia. Nah, baik Anda semua, setelah tadi Anda semua mendengarkan teks lisan yang Bapak sampaikan melalui video pembelajaran, kita juga akan mengetahui dan dapat mengidentifikasi mengenai teks narasi sejarah. Nah, jadi teks narasi sejarah adalah teks yang berdasarkan fakta yang menceritakan peristiwa-peristiwa sejarah. Jadi ini teks non fiksi berdasarkan fakta. Nah, Anda semua tadi setelah mendengarkan teks narasi sejarah melalui lisan, kita dapat mencari informasi penting apa saja yang tadi kita dapat, baik kita dengar ataupun kita baca, yaitu dengan cara menggunakan kalimat tanya, yaitu 5W plus 1H. Yang pertama, W yang pertama itu adalah what. What itu apa? Kalimat apa ini digunakan untuk apa yang peristiwa apa yang terjadi. Selanjutnya di mana? Di mana itu where. Where di sini untuk menentukan tempatnya. Misalnya contohnya, di manakah bom atom jatuh di daerah Jepang? Misalnya di kota Nagasaki dan Hiroshima. Selanjutnya when. When itu artinya kapan. Misalnya kapan bom atom jatuh di kota Hiroshima, misalnya pada tanggal 6 Agustus 1945. Nah, selanjutnya setelah where itu why. Why itu untuk menanyakan, artinya mengapa. Nah, ini untuk menanyakan alasan penyebabnya. Nah, selanjutnya who. Who itu siapa? Itu untuk menanyakan pelaku ataupun orang. Dan yang terakhir itu adalah how. How itu artinya bagaimana. Nah, ini untuk membahas bagaimana caranya. Nah, baik Anda semua, setelah kita mengelompokkan informasi teks lisan yang tadi Bapak sampaikan melalui video pembelajaran, Anda semua bisa mencari informasi penting tuh melalui tadi kalimat tanya dari 5W plus 1H. Jadi intinya setiap ada peristiwa apapun dalam teks, Anda semua bisa melihat ataupun mencari melalui 5W plus 1H. Nah, Anda semua, setelah kita sudah mengetahui nih informasi penting dalam teks narasi sejarah, kita juga akan memudahkan dengan cara menggunakan peta pikiran. Nah, Anda semua,
Peta pikiran ini adalah suatu cara mencatat dan memetakan ide ataupun gagasan setelah kita dapat membaca ataupun mendengarkan. Nah, jadi intinya kita memetakan informasi penting, ide ataupun gagasan setelah kita mendengar ataupun membaca. Nah, ini adalah salah satu cara teks yang secara kreatif ataupun efektif. Nah, jadi untuk memetakan pada peta pikiran ini kita dapat menggunakan kalimat 5W plus 1H. Ya, baik anak-anak semua, mungkin sampai di sini untuk video pembelajaran hari ini. Untuk yang pertama, anak-anak semua, Bapak ingin bertanya. Yang pertama yaitu siapakah ketua PPKI yang terpilih? Itu nomor 1. Untuk nomor 2, pada tanggal berapakah BPUPKI didirikan? Dan yang ketiga, anak-anak semua, silakan anak-anak semua buatlah kalimat tanya dari teks narasi sejarah lisan yang Bapak tadi sampaikan pada peristiwa yang Bapak sampaikan, pembentukan BPUPKI, PPKI, dan peristiwa Rengas Dengklok. Nah, mungkin itu saja anak-anak semua. Nanti boleh dikirim melalui kolom komentar ataupun boleh di chat japri kepada Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh nanti WA kepada Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.